Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Putri Santri, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Musirawas Utara dari SMP Negeri Surulangun. Saya didampingi oleh Ibu Tri Gustini Wahyuningsi, Sarjana Pendidikan yang merupakan guru bahasa Inggris dari SMP Negeri Surulangun. Baiklah Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ria. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bu Ria. Iya, syukur ya hari ini kita bisa berbincang-bincang di Iya. sini. Jadi kita akan melaksanakan percakapan praobservasi nih Bu. Jadi di sini saya nanti akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Jadi sebelum itu kita lakukan dulu nih percakapan praobservasi. Jadi Ibu, adapun tujuan dilaksanakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan kemudian juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa nih kita melaksanakan percakapan praobservasi? Jadi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan proses pembelajaran, sehingga Ibu nanti lebih percaya diri dan lebih mempersiapkan apa saja yang mau dilakukan atau dipersiapkan untuk proses pembelajaran nantinya. Ya Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama ya Bu ya, apa nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu yang ingin Ibu capai nantinya? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dalam proses pembelajaran nanti itu ada 3 tujuan Ya. pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, saya menginginkan peserta didik saya untuk dapat mengubah pola kalimat simple present tense itu secara mandiri. Kemudian yang kedua, saya juga menginginkan peserta didik saya untuk dapat membuat dialog sederhana yang menyatakan kejadian secara rutin dengan memperhatikan fungsi sosial, Ya. struktur teks serta unsur kebahasaan dari simple present tense secara benar. Kemudian yang terakhir, saya juga mengharapkan dan menginginkan peserta didik saya untuk dapat mempresentasikan dialog yang telah mereka buat di depan kelas dengan penuh rasa percaya diri. Oh iya, bagus sekali ya Ibu. Jadi nanti tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik dapat mengubah pola kalimat simple present Ya, betul tense, sekali. kemudian peserta didik dapat membuat dialog mereka secara sederhana yang sesuai dengan struktur teks, fungsi sosial dan unsur kebahasaan. Kemudian yang terakhir yaitu menyajikan dialog yang telah dibuat secara percaya diri, gitu ya Iya, Ibu. betul sekali. Iya, kemudian nih pertanyaan kedua, bagaimana nih dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan, yang ingin saya observasi dari pembelajaran di kelas Ibu nanti? Oke, terkait dengan area pengembangan yang ingin saya capai, saya sudah membuat 2 area pengembangan yang ingin dicapai. Yang pertama, jelas saya ingin menumbuhkan motivasi dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, karena seperti yang kita tahu bahwa proses pembelajaran sekarang itu lebih berpihak dan berpusat pada murid. Iya. Oke. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengembangkan dari 2 aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Di mana untuk aspek pengetahuan, saya menginginkan siswa saya untuk dapat mengubah pola kalimat simple present tense secara Iya. mandiri. Kemudian saya juga berharap agar anak-anak atau siswa saya dapat membuat dialog sederhana terkait dengan pola kalimat simple present tense. Kemudian untuk aspek keterampilan, saya berkeinginan dan berharap agar siswa saya dapat mempresentasikan dialog yang telah mereka buat secara percaya diri di depan kelas. Oh, baik Seperti sekali ya Ibu. Kemudian nih tadi sudah ditanyakan tentang area pengembangannya ya Bu. Jadi Ibu maunya menumbuhkan motivasi dan keaktifan, kemudian ada juga area pengembangan pengetahuan sama keterampilan. Iya. Dan pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam proses pembelajaran nanti? Mungkin dari segi strateginya seperti apa Ibu? Oke, untuk strategi pembelajaran yang ingin saya terapkan itu adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang nantinya akan saya integrasikan dengan kompetensi sosial dan kompetensi emosional. Oh iya, bagus sekali Ibu. Kemudian model pembelajaran sama metode pembelajaran seperti apa Ibu? Nah, untuk model dan metode pembelajaran yang sudah saya pilihkan itu adalah model pembelajaran discovery learning, di mana anak-anak nanti saya harapkan bisa menemukan
pola ataupun rumus ataupun contoh dengan diri mereka sendiri ataupun dalam kelompok mereka. Kemudian untuk metode yang saya gunakan bisa dengan menggunakan metode penugasan, tanya jawab, dan bahkan dengan diskusi kelompok. Seperti itu, Bu Ria. Seperti itu, oke. Terus bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan, apa aja tuh, Bu? Untuk media pembelajaran supaya kelas kita terkesan lebih menarik, kemudian pembelajaran juga berjalan secara interaktif, saya sudah mempersiapkan beberapa media pembelajaran, diantaranya saya menggunakan slide PowerPoint. Kemudian saya juga akan menampilkan beberapa video terkait dengan materi Simple Present Tense, kemudian saya juga akan menyiapkan poster, kemudian yang terakhir saya akan menggunakan lembar kerja peserta didik. Oke, ya, Bu. Kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut di kelas? Oke. Mulai dari kelasnya, waktunya, kemudian jam berapa gitu, Bu? Oke. Saya sudah memilih satu kelas yang akan saya gunakan. Kebetulan kelas yang terpilih itu adalah kelas 8E. Kemudian untuk waktunya itu adalah di hari Senin pada jam pembelajaran ketiga dan keempat. Oh iya, baik. Baiklah Ibu, nanti saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam proses pembelajaran Ibu. Nanti saya akan datang di kelas 8E ya Bu, pada hari Senin jam ketiga dan 4 gitu ya Ibu. Nah, nanti setelah ini berarti kita akan melakukan observasi, dan nanti setelahnya kita akan ada namanya percakapan pasca observasi, dan nanti akan didampingi sama pengajar praktik Ibu, Pak Dodi ya Ibu. Sebelum kita akhiri perbincangan kita pada hari ini, kira-kira apa nih yang Ibu dapat simpulkan dari percakapan kita pada hari ini? Oke, jadi dari hasil percakapan yang sudah kita lakukan, saya bisa memberikan beberapa gambaran tentang apa saja yang ingin saya dapatkan. Yang pertama, gambarannya mengenai tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Selanjutnya, saya juga sudah mendapatkan gambaran tentang area pengembangan apa saja sih yang ingin saya sampaikan pada saat atau yang ingin saya capai pada saat proses pembelajaran. Kemudian mengenai strategi dan model pembelajaran serta media pembelajaran apa yang nantinya akan saya gunakan dalam proses pembelajaran. Saya rasa seperti itu, Bu Ria. Iya, baiklah Ibu. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Ibu bersedia menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan, dan sampai ketemu pada saat observasi di hari Senin nanti ya Ibu. Kemudian akan ada lagi pasca observasi yang akan kita lakukan setelah pelaksanaan observasi. Saya harap semoga nanti pelaksanaan proses ini, proses pembelajaran maupun proses supervisi berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya sukses, dan semoga anak-anak juga dapat mendapatkan pembelajaran yang optimal ya Ibu. Saya akhiri ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. How are you today? I'm fine. You're fine. Alhamdulillah. It's really nice and it's really good to meet you in my class today. And today we're going to discuss new lesson, and I hope that all of you are able to follow my class. Di hari ini kita akan membahas bab baru, kita akan membahas materi baru. Saya harap semuanya bisa mengerti materi dan pelajarannya dengan baik. But before we start the lesson, I would like your class captain to lead the way. Class captain, ketua kelasnya. Silakan kita doanya. Okay, fine. Let's begin. I would like to ask you this lesson today. Siapa yang nggak masuk hari ini? Siapa? Jadi. Budi, mana Budi? Oke, satu lagi siapa? Mana tuh? Yang mana? Kalau sakitnya makannya bisa balik sakit hari ini. Let's pray that they can get sleep. Doakan semoga yang dua tadi cepat bisa lekas. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik. Ada kan yang merasa bahagia? Mana nih yang merasa bahagia hari ini? Kenapa kamu merasa bahagia hari ini? Alhamdulillah, uang jajannya 10.000 bahagia ya. Berarti biasanya nggak 10.000 ya, 5.000 berarti biasanya. Ada
mudah-mudahan berhasil kamu. Ya, oke, nice. Ya, cukup. Oke, you can stand up. Silakan berdiri. Kayaknya sama-sama. Yang berdiri, jangan ada yang duduk. Cuma saya lihat. Udah, kita mulai. 1, 2, 3. Simple present tense in nominal sentence. And today we are going to discuss about simple present tense in verbal sentence. Jadi di pertemuan sebelumnya sekitar 2 minggu kita sudah pernah membahas tentang simple present tense dalam versi nominal. Hari ini yang akan kita bahas itu adalah simple present tense dalam versi verbal. Ya, jadi ada 2 jenis nih, ada nominal dan ada yang verbal. I would like to tell you our learning objective today. Sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 3 pembelajaran kita hari ini. After you learn this material, I hope all of you are able to change the form of sentence in simple present tense. Jadi yang pertama, saya harapkan nanti semuanya bisa mengubah kalimat dalam simple present tense. And now, second is, I hope all of you are able to make dialogue and dialogue in class. Jadi ada yang kedua, setelah kita belajar ini, saya harapkan kalian bisa membuat diagram terkait simple present tense. Kemudian yang ketiga, nanti kalian bisa melakukannya di depan kelas, ya, berkelompok. Tapi kelompoknya akan kita buat dalam kelompok kecil. Oke. And now we are going to see the verbal sentence in simple present tense. And let's take a look at the video first. We are starting in the new. Lisa, nice job tomorrow morning. What time? How about at 6 a.m.? Okay. Do you always jog every weekend? No, I usually jog 3 times a week. That's why you always look very fit. Thank you, Lisa. Okay, I'll be at your house at 6 a.m. tomorrow. See you, Lisa. See you. Yeah. Stay ready, Novi. Kita bisa berkasih. Dari video yang kita tonton tadi, kira-kira mereka ngomong tentang apa? Saya Bu, Boleh. do you always jog weekend? Do you always every weekend? Do you always jog every weekend? This is one of the dialogue that is presented by the video. Jadi ini adalah salah satu contoh dialog atau contoh dialog yang tadinya muncul dalam video yang kita tonton tadi. Nah, di sini sudah terlihat formulasi dari kalimat simple present tense, ya. Contoh kalimat simple present tense-nya adalah munculnya kata wait yang nantinya akan digunakan sebagai verb time. With simple present tense kita mulai dari apa artian simple present tense? Simple present tense itu adalah salah satu waktu dalam Inggris yang biasanya digunakan menyatakan kegiatan sehari-hari atau sesuatu yang sifatnya fakta. Contoh kegiatan sehari-hari itu misalnya seperti apa? Jogging. Selain jogging apa lagi yang merupakan bagian dari kegiatan sehari-harimu? Sekolah. Makan itu bagian sehari-hari. Ya, apalagi selain dari jogging, sekolah, apalagi mandi, tidur. Itu adalah bagian kegiatan sebagai daily atau daily routine
dilakukan tanpa ada bosan. Ya. And now we are going to see the formula of simple present tense. Kita lihat rumus simple present tense. Nah, ini dia. Ini adalah rumus yang biasanya atau umumnya digunakan dalam formulasi simple present tense. Ada 3 bentuk kalimat, ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan ada kalimat interrogatif atau di sini ditampilkan dengan question form. Jadi interrogatif dan question form itu adalah artinya sama saja, ya, has the same. Ini question, ada pertanyaan seperti sini. Ya? Oke, if you don't have any questions, so I will give you some exercise. Karena kalian sudah paham, jadi saya kasih latihan. Latihannya dikerjakan secara mandiri, artinya sendiri-sendiri. Nanti baru akan ada tugas kelompok. Tugasmu adalah mengubah kalimat ini sesuai dengan perintah soalnya. Kalau soalnya positif, berarti rubahnya kan negatif dan negatif. Tapi kalau nanti kalimatnya negatif, rubahnya positif dan negatif. Dan seterusnya. I only give you 10 minutes. Your answer. Who wants to tell me the first answer? Yang mau menjawab pertanyaan nomor 1. Oke, Cak. What is your answer? Very good. The answer is they do not meet every Monday. Do they meet every Monday? Good job, Cak. And now let's move to the second question. Who wants to answer the second question? Yang mau jawab nomor 2. Tania answer. My grandmother does not buy every Friday. My grandmother buys every Friday. Does my grandmother buy every Friday? Thank you, Tania. So the answer is my grandmother buys apple every 3 days. Does my grandmother buy 3 apples every 3 days? Now I want all of you to work with your small group to make short dialogue and practice it in our class. Jadi aktivitas selanjutnya adalah kita akan bekerja dalam kelompok. Kalau mana kelompok kecil saja berarti Anda silakan bekerja dengan teman sebangku kalian. Tugasmu adalah membuat dialog sederhana tentang simple present tense. Yang kalian tanyakan adalah tentang daily habit atau kegiatan rutin mereka. Misalnya, jam berapa kamu bangun? Apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur? Jam berapa biasanya kalian pergi ke sekolah? Dan seperti itu. Silakan diskusikan dengan teman sebangkunya. Right now, sekarang. Kita satu kembali. Sekarang. Silakan. Your answer. Who wants to tell me the first answer? Yang mau menjawab pertanyaan nomor 1. Oke, Cak. What is your answer? Very good. The answer is they do not meet every Monday. Do they meet every Monday? Good job, Cak. And now let's move to the second question. Who wants to answer the second question? Yang mau jawab nomor 2. Tania answer. My grandmother does not buy every Friday. My grandmother buys every Friday. Does my grandmother buy every Friday? Thank you, Tania. So the answer is my grandmother buys apple every 3 days. Does my grandmother buy 3 apples every 3 days? Yeah, and let's jump to the third question. Kita akan lihat jawaban nomor 3. Okay, tell me your answer. All birds have wings. All
wings. All birds do not have wings. Though all birds have wings. All birds have wings. All birds do not have wings. Kemudian imperatifnya adalah do all birds have wings. Now let's see the fourth question. Jawaban nomor 4. Oke, boleh. Okay, does your brother go to mosque on Friday? Your brother doesn't go to mosque on Friday. Your brother doesn't go to mosque on Friday. Rizal, kita akan mempresentasikan hasil dialog yang sudah kalian buat. Siapa yang ingin mencoba mempresentasikan terlebih dulu? Oke, kita mulai dari yang ini dulu berarti, dari kelompok ini dulu. Nanti baru kamu jawab. What time do you get up every day? I get up at 6 o'clock. And you? I get up at 5:30. What do you do after that? I take my walk. What do you do after that? I finish my room. Yes. I think what time do you get up? When do you go to school? What do you do after school? Okay, well, thank you very much for your participation and for presenting the dialogue, and you have done such good work. Hasilnya sudah dipublikasikan dan hasilnya luar biasa. Dan saya sangat mengapresiasi hasil kerja kalian. Beri tepuk tangan dulu untuk kita. Now we continue. I would like to give you a task to be done at home. Ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Jadi nanti setelah pulang, kalian silakan buat rekaman percakapan tentang kegiatan sehari-hari. Boleh dengan teman sebangku, boleh dengan bestinya,
continuous tense. Jadi di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang present continuous tense. So prepare yourself by reading the material on your mobile. Jadi nanti pulang silakan baca-baca lewat HP-nya masing-masing, searching tentang present continuous tense. Apa itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke? This is the end of our lesson. Say, you are good student, you are creative student, and I'm so happy to see you in my class today. And finally, I'd like to say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Tri. Selamat pagi Bu Ria. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu Ria. Baiklah Ibu Tri, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Ya. Ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dari pelaksanaan observasi yang telah dilakukan kemarin. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu lakukan sebelumnya. Kemudian untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi kemarin? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Ria. Jadi setelah saya melaksanakan observasi kemarin, itu yang pertama saya merasa senang dan sekaligus merasa sedikit tegang ya, Bu Ria, karena jujur saja kita jarang melakukan kegiatan observasi seperti ini. Benar Ibu. Tapi alhamdulillah kegiatan pembelajaran yang sudah direncanakan kemarin itu dapat berjalan dengan baik. Iya, alhamdulillah ya Bu. Berarti walaupun ada groginya ya Bu ya, karena jarang Jelas. tadi, tapi pelaksanaan observasi tersebut sudah berjalan dengan baik, sudah lancar ya Bu ya. Dan sekarang pertanyaan selanjutnya yaitu Ibu bisa sampaikan area pengembangan yang ingin hendak dicapai kemarin apa saja dan bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang telah dilakukan kemarin Ibu? Ya, baik Bu Ria. Jadi pada dasarnya itu ada 3 area pengembangan yang ingin saya capai pada saat pembelajaran kemarin. Yang pertama, saya berkeinginan untuk bisa menumbuhkan motivasi dan juga keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, jelas sebagai guru kita diharapkan untuk dapat mengembangkan aspek pengetahuan. Kebetulan kemarin materi yang terpilih itu adalah materi simple present tense. Jadi area pengembangan aspek pengetahuan yang ingin dikembangkan adalah yang pertama mengubah pola kalimat dalam formulasi simple present tense. Kemudian anak juga diminta untuk dapat membuat dialog sederhana terkait kalimat simple present tense. Kemudian yang ketiga, untuk pengembangan aspek keterampilan, saya berharap peserta didik saya dapat mempresentasikan dialog sederhana yang sudah mereka buat bersama kelompok mereka di depan kelas. Kemudian untuk langkah-langkah yang saya lakukan di dalam kelas, yaitu saya melakukan pembelajaran berdasarkan sintaks yang ada di dalam RPP yang telah saya buat. Dan kemudian metode pembelajaran yang saya pilih adalah metode pembelajaran discovery learning. Seperti itu Bu Ria. Oh iya, baiklah, berarti area pengembangannya ada 3 tadi ya Bu ya. Kemudian langkah-langkahnya sudah Ibu laksanakan sesuai dengan sintaks dari discovery learning. Oke. Kemudian dari area pengembangan tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum Ibu? Sejauh yang sudah dilaksanakan, ada sebagian yang sudah berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan, namun di beberapa aspek masih ada yang perlu perhatian khusus dan peningkatan dari segi pembelajaran di dalam kelas. Iya, baiklah, berarti ya Bu, dari area pengembangan tersebut sudah berjalan dengan baik, sudah tercapai lah ya Bu. Ya. Cuman memang ada beberapa kekurangan atau yang perlu dioptimalkan seperti itu ya. Sekali. Nah, kalau begitu apa saja nih yang perlu dioptimalkan atau apa sih yang kurang dari pembelajaran yang kemarin Ibu? Ya, kekurangan yang saya hadapi atau kendala yang saya jumpai pada saat proses pembelajaran kemarin itu adanya beberapa siswa yang masih kurang aktif terlibat dalam proses pembelajaran, atau ada juga anak yang seperti terkesan kurang percaya diri ketika berada di dalam kelompoknya, jadi mereka lebih terkesan seperti mengandalkan teman-temannya. Nah, saya rasa hal-hal yang seperti itu yang perlu mendapatkan perhatian khusus, kemudian untuk perlu ditingkatkan.
lebih ke menanamkan rasa percaya diri dan mandiri kepada diri siswa. Seperti itu Bu Ria. Oh iya, baiklah. Berarti kekurangannya masih ada ya Bu ya? Iya, masih. Masih ada beberapa siswa yang kurang aktif atau kurang percaya diri pada saat Ya. pembelajaran. Itu di dalam kelompok ya Bu ya? Di dalam kelompok Oke. ya. Bagaimana langkah Ibu ke depannya untuk menghadapi kekurangan tersebut Bu? Oke, saya akan mencoba untuk membagi siswa dan siswi saya ke dalam kelompok berdasarkan minat belajarnya. Misal berdasarkan minat gaya belajar auditori ataupun visual ataupun kinestetik. Harapan saya setelah saya bagi berdasarkan kelompok dengan mempertimbangkan minat belajarnya, anak-anak diharapkan dapat lebih nyaman serta lebih aktif dan percaya diri dalam mengikuti proses pembelajaran bersama kelompoknya. Oke. Seperti itu. Baiklah. Berarti nanti rencananya Ibu akan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih menekankan kepada diferensiasi gaya belajarnya ya Bu ya, Iya. sesuai dengan kenyamanan siswa seperti itu Iya. kan berarti. Iya, benar, Ibu Oke. Ria. Baiklah, kalau seperti itu kapan nih rencana Ibu untuk melaksanakan rencana yang telah Ibu buat tadi? Iya, saya akan mengusahakan untuk secepatnya melakukan pembelajaran ataupun melakukan rencana perbaikan di pembelajaran saya yang selanjutnya. Oke, ya Ibu, baik. Saya berharap juga apa yang sudah Ibu rencanakan tadi ya dapat berjalan dengan baik di kemudian hari. Dapat berjalan baik di kemudian hari, dan semoga apa yang sudah direncanakan itu menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid, yang menjadikan murid itu lebih nyaman dan lebih paham tentang apa yang akan disampaikan sama Ibu Tri di kemudian hari. Iya. Ya, saya rasa pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan sudah sangat baik Ibu, karena Amin. sudah sesuai dengan perencanaan yang Ibu rencanakan sebelumnya pada saat percakapan praobservasi. Oke, iya, Bu. Ya, terima kasih Ibu Tri. Saya tunggu cerita selanjutnya tentang pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Oke, baik Bu Ria. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan. Baik Bu, itu terkait terakhir kita refleksi. Jadi kalau menurut Ibu Ria, dari kegiatan kita PI 5 ini apa sih yang bisa Ibu Ria ceritakan dan Ibu Ria dapatkan datang? Nanti saya tanya juga dengan Ibu Trinya kan. Iya. Ya, pertama untuk pada saat yang ini pertama ya Pak ya, yang tentang pasca observasi ini tadi, karena memang kalau sekedar kita merefleksi saja mungkin hampir semua orang bisa ya Pak. Benar. Cuma pada saat pelaksanaan menggunakan alur tirta, mulai dari menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Ternyata itu memang perlu dipikirkan bagaimana caranya mengcoaching guru untuk jangan sampai lebih menjudge mereka tentang kekurangan-kekurangan, tapi bagaimana membangun guru tersebut, rekan tersebut untuk lebih lagi membangun potensi yang ia sebenarnya sudah miliki. Cuman itu tadi kadang butuh disadarkan, butuh digali. Sebenarnya guru-guru itu sudah mempunyai potensi yang lebih banyak, lebih baik dari saya. Cuma itu tadi terkadang kan kita memang butuh trik-trik khusus, salah satunya dengan menggunakan metode coaching tersebut dengan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan, termasuk ya alur tirta dan segala macamnya, seperti itu Pak. Nih, kalau boleh tahu Bu Tri, boleh diceritakan dari awal pembimbingan Ibu Ria ini sampailah hari ini saat ini. Boleh, apa sih yang bisa diceritakan Ibu Tri? Yang perlu saya dengarkan. Oke, dari awal dari percakapan praobservasi sampai sekarang itu banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan dari Bu Ria. Dari yang awalnya saya tidak terlalu mengindahkan bahwa proses pembelajaran itu harus berpusat pada siswa atau berpihak pada siswa. Saat ini saya sudah mengetahui, oh ternyata pada saat pembelajaran kita tidak boleh nih lebih memilih ke harus ngikutin gaya ibu gitu. Ternyata akan lebih nyaman ketika anak gaya pembelajarannya berfokus kepada siswa. Kemudian selama proses coaching juga saya tidak merasa bahwa Bu Ria ini menggurui. Mungkin karena sudah ada
tips dan trik yang digunakan seperti apa tadi metode Tirta, Tirta ya. dan Tirta, coaching tadi. iya. Jadi ketika berjalannya proses percakapan pasca observasi dan praobservasi kemarin, saya merasa nyaman berkomunikasi dengan Bu Ria. Tidak ada rasa bahwa oh Bu Ria ini lebih menggurui atau menjudge saya, tidak. Saya nyaman-nyaman saja selama proses itu. Padahal sebelumnya orang tuh kebanyakan berpikirnya yang meng-coaching itu adalah orang yang lebih baik daripada Iya, yang di-coachingnya. itu yang Padahal membuat- ini dah sekedar sharing, berbagi pemikiran. Benar-benar Sebenarnya sekali, itu Pak. tuh. Istilahnya kalau bahasa kita nih si coach ini ada kepo kan. Iya. Kepo. Iya, iya. Jadi menggali terus kan informasi yang dari coachnya. Itu saja, Bu Ria, Iya. luar biasa hari ini. Terima kasih. Ya, kami Ya, juga terima kasih Pak sudah datang. atas cerita-ceritanya yang luar menginspirasi sekali. Tuh, Ibu Tri juga terima kasih sama-sama, atas Pak. bantuannya sudah meringankan beban. Iya, benar sekali. Meringankan beban Ibu Ria. Justru saya yang terima kasih karena banyak dapat ilmu, Pak. Iya, mudah-mudahan dalam kegiatan ini ada baiknya. Baik untuk diri kita sendiri maupun baik untuk kawan-kawan yang Iya, lainnya. amin, amin. Itu saja, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.